يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا بقيت من حبكم. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam makbarah ini kita semua berziarah kepada seorang wali Allah yang bernama asli adalah Kiai Kebo Kenongo yang bergelar Kiai Ageng Pengging II. Beliau adalah putra daripada Aryo Handayaningrat, menantu daripada Prabu Brawijaya V. Beliau Handayaningrat ini memperistri Roro Alit putri daripada Brawijaya V, dan beliau berdua memiliki anak yang dinamakan Kiai Kebo Kenongo. Kemudian Kebo Kenongo ini belajar Islam dengan tekun dan belajar tasawuf juga pun Thariqat Akmaliyah kepada gurunya yaitu Syekh Abdul Jalil Al-Jawi. Kemudian beliau menggantikan ayahnya untuk menjadi adipati di daerah Pengging, sehingga beliau mendapatkan gelar Adipati Pengging atau Kiai Ageng Pengging II. Beliau setelah runtuhnya kerajaan Mojopahit dan Mojopahit Brawijaya V digantikan oleh putranya yang bernama Raden Abdul Fattah Akbar atau Raden Fattah, yang merupakan paman daripada Kiai Ageng Pengging itu sendiri. Raden Fattah suatu saat pernah memanggil beliau, mengutus Patiwan Salam untuk menghadap kepada Demak. Beliau ini orang yang maksuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orangnya ini tidak suka pada ketenaran atau tidak suka pada percekcokan urusan politik. Beliau dalam riwayat hidupnya sering melakukan uzlah, sering asyik maksud dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai mana faham Thariqat Akmaliyah, sehingga beliau tidak menghadap kepada Demak. Kemudian Raden Fattah mengutus Kanjeng Sunan Kudus untuk menemui beliau di Pengging. Sunan Kudus ini dalam dalam sejarah yang dipegang oleh orang-orang Akmaliyah, sebelum pergi sowan kepada beliau, beliau menyuruh para pengikutnya untuk berdiam, membuat kemah di hutan untuk tinggal di hutan. Beliau sendirian pergi ke Pengging. Kemudian sampainya di Pengging ini Sunan Kudus ini berdiskusi sangat panjang, tapi yang didiskusikan ini tentang ilmu tauhid dan tasawuf dengan Kiai Ageng Pengging, sehingga Sunan Kudus ini tertarik pada kedalaman faham tasawuf Kiai Ageng Pengging. Kemudian beliau dibaiat Thariqat Akmaliyah, sehingga rasanya sewaktu beliau setelah tutus dimandikan kemudian dibaiat, rasanya katanya lebih nikmat, jauh 1000 kali nikmat daripada orang yang senggama dengan istrinya. Kemudian besok paginya atas saran Sunan Kudus, beliau dianjurkan untuk meninggalkan Pengging, karena secara zahiriyah beliau sudah meninggalkan urusan-urusan tugas pemerintahan sebagai seorang adipati atau bupati bawahan daripada seorang sultan atau raja. Beliau disarankan untuk meninggalkan Pengging, kemudian beliau bersama keluarganya pergi ke timur ke daerah Sragen untuk melakukan suatu uzlah. Kemudian Sunan Kudus ini bercerita kepada pengikutnya bahwa urusan dengan Kiai Ageng Pengging sudah beres. Lah, ini para pengikutnya Sunan Kudus ini salah tafsir. Kalimat urusan dengan Kiai Ageng Pengging sudah beres dianggap Sunan Kudus telah membunuh atau mengeksekusi Kiai Ageng Pengging. Sehingga dalam sejarah sebagian babat, bahkan di film-film yang beredar, bahwa Kiai Ageng Pengging ini dibunuh oleh Sunan Kudus. Tetapi orang-orang Akmaliyah ini
menyatakan bahwa itu adalah salah persepsi. Kemudian Ki Ageng Pengging ke timur ke daerah Sragen. Sampainya di daerah Sragen beliau menyamar menjadi seorang petani rakyat biasa dengan menggunakan nama Butuh. Sehingga masyarakat sekitar mengenalnya kemudian dengan Ki Butuh. Kemudian sampainya di daerah tersebut beliau membabat hutan dan membuat masjid. Dan alhamdulillah masjidnya sampai sekarang meskipun mengalami renovasi berkali-kali tetap masih ada. Dan kemudian beliau banyak santrinya, membangun padepokan, perkumpulan wirid dan zikir, sehingga kemudian beliau lebih terkenal dengan nama Kiai Ageng Butuh. Dan makam beliau ada yang makam beliau berada yang lebih tinggi, yang di atas. Ini dua, beliau bersama dengan zaujahnya, dengan istrinya, yaitu Ki Ageng Pengging atau Ki Ageng Butuh. Sedangkan di bawahnya ini adalah makam Pangeran Joko Tingkir. Nah, Pangeran Joko Tingkir ini dalam sejarahnya ini mulai dari bayi ini diserahkan oleh Ki Ageng Pengging kepada teman seperjuangan dan teman sama-sama muridnya Syekh Abdul Jalil, namanya Kiai Ageng Tingkir. Kemudian beliau dibesarkan oleh Ki Ageng Tingkir, nama kecilnya adalah Mas Krebet, karena dibesarkan oleh Ki Ageng Tingkir di desa Tingkir. Kemudian beliau terkenal dengan nama Pangeran Joko Tingkir. Setelah beliau berhasil menjadi raja, menjadi sultan di Pajang, Sultan Pajang ke-1, beliau menggunakan nama yaitu Sultan Hadiwijaya. Oleh karena itu kita sebagai pengikut Thariqat Akmaliyah dan sanadnya alhamdulillah juga pun bersambung kepada beliau, ini daripada Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Tingkir dan kepada Sultan Hadiwijaya atau Pangeran Joko Tingkir. Ini adalah penguasa Pajang. Kemudian setelah beliau putra angkat beliau juga ingin menjadi raja, yaitu Danang Sutawijaya. Ini dari sejak kecil ini diambil anak, jadi bukan anak asli, tetapi anak angkat. Danang Sutawijaya diambil anak oleh Pangeran Joko Tingkir, tetapi Danang Sutawijaya ini kemudian dia sering bertapa, melakukan banyak tapa, cita-citanya untuk menjadi raja di tanah Jawa. Setelah Danang Sutawijaya ini mendirikan kerajaan Mataram, maka Pangeran Joko Tingkir melepaskan jabatannya sebagai Sultan Pajang. Kemudian juga pun beliau uzlah bersama dengan ayahnya, yaitu Ki Ageng Pengging. Dan Ki Ageng Pengging waktu itu dalam keadaan majdzub kepada majdzub. Jadi tidak ingat dunia dan tidak ingat apa-apa. Jadi juga pun Joko Tingkir ini juga meneruskan masjid dan padepokan atau pesantren yang dimiliki oleh ayahnya. Ayahnya sudah majdzub. Sehingga beliau pun Joko Tingkir ini juga pun dimakamkan di daerah Butuh, Kecamatan Butuh di Kabupaten Sragen ini. Dan kemudian Pangeran Joko Tingkir inilah yang menurunkan para ulama-ulama di tanah Jawa. Misalkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji misalkan Wahab Asdullah dan lain-lain. Ini mayoritas ini adalah keturunan daripada Pangeran Joko Tingkir. Dan inilah kedua makam wali, yaitu Ki Ageng Butuh atau Ki Ageng Pengging dan Pangeran Joko Tingkir yang ada di desa Gedongan, Kecamatan Pupu, Kabupaten Sragen. Dan semoga ziarah kali ini kita membawa manfaat dan kita membawa barakah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.